Shalom para pemirsa Batu TV yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penyuju Iman yang ditayangkan oleh TV Kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, pada siang hari ini saudara saya akan jemput, satukan hati, pikiran amat istimewa, satukan roh saudara buat firman-Nya saja. Biarlah saudara firman Tuhan pada siang ini dapat menguatkan iman saudara, dapat menegur saudara sesuai dengan firman Tuhan yang dikehendaki Allah kita. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Hamba bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang telah limpahkan sepanjang minggu ini, kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah. Biarlah semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau saja. Tiba saatnya kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sebagian daripada suara-Mu ya Bapa. Kau berikan kami kepekaan telinga kami, hati kami amat istimewa, roh kami ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus untuk membuat kami mengerti sampai ke dalam batin kami ya Bapa. Dan juga kami boleh mampu dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan sebagian daripada firman-Mu. Kami akan duduk diam, pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak bisa mengambil satu ayat pun. Justru pada siang ini Tuhan memberkati kami semua dengan para pemirsa Batu TV yang Kau kasih. Kami akan duduk diam sambil firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan akan saya beri judul teguran. Teguran atau bahasa lain teguran saya berikan ada sebuah aksi, satu kejadian atau aksi saudara. Ayat firman Tuhan pada siang ini saya ambil dalam Amsal 19 ayat 25b. Amsal 19 ayat 25b lalu disambung dengan Amsal 29 ayat 1. Ya, saudara bisa catat di rumah. Mari saudara kita baca bersama-sama Amsal 19 ayat 25b. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf, ya, bukan malah menjadi tidak karuan. Ini dikatakan firman Tuhan menjadi insaf. Amsal 19 ayat 1, Amsal 29 ayat 1. Siapa si tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Itu keluhan daripada Amsal Salomo ya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, ya, atau pelanggaran. Sekali lagi, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahkan seringkali berkali-kali. Sebab apa saudara? Nobody perfect. Ya, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja ya. Artinya saudara pasti punya kelemahan demi kelemahan sehingga saudara bisa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Akibatnya tentu kita tidak luput dari teguran. Contoh saudara, teguran orang tua kepada anak-anak. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan membahayakan atau melakukan sesuatu yang negatif dan sebagainya, tentunya orang tua yang baik dia pasti menegur anak. Guru juga begitu saudara. Guru atau dosen juga menegur para murid-muridnya. Mungkin ada murid-murid yang nakal atau murid-murid bahasa Jerman yang dablek dan sebagainya. Pasti ditegur seorang guru ataupun dosen ya. Ditegur pimpinan tempat kita bekerja. Kalau saudara dan saudara mungkin sebagai karyawan atau pegawai, satu kali ketika saudara pasti menerima teguran ya. Karena apa? Mungkin kesalahan yang saudara perbuat terhadap perusahaan itu, maka pimpinan atau supervisor bahkan pemilik sendiri akan menegur saudara. Bahkan tidak segan-segan kalau saudara mempunyai kesalahan yang fatal, maka saudara akan diberi SP1, SP2 bahkan dikeluarkan dan sebagainya. Demikian juga saudara polisi ya, setiap kali saya melihat di jalan seringkali menegur kepada para pelanggar lalu lintas, pelanggar lampu-lampu lintas sehingga mereka dapat teguran dari yang berwajib atau polantas dan sebagainya.
ditegur oleh pimpinan rohani. Ya, ini juga bisa dilakukan oleh pastor atau gembala atau yang lebih senior lagi menegur saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan ya seringkali kita ditegur sendiri oleh Tuhan. Jadi ini ya banyak macam-macam teguran. Yang pertama tadi teguran orang tua, teguran guru, teguran pimpinan kerja, teguran polisi dan sebagainya, teguran pimpinan rohani. Bahkan kita bisa ditegur secara langsung oleh Tuhan. Yaitu melalui apa saudara? Melalui mungkin dengan berbicara langsung atau firman Tuhan. Sekarang saudara, bahkan saudara sendiri saat ketika ditegur, bagaimana menghadapi sebuah teguran? Apa yang saudara berikan? Respon apa atau reaksi apa ketika saudara dan saya menghadapi teguran? Tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda saudara ya. Ketika saudara dan saya pasti tegurannya berbeda. Tuhan menegur dengan cara lain antara saudara dan saya. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada ya, membuka hati, mengucap syukur, mengucap terima kasih. Oh, terima kasih atas teguranmu yang baik itu dan sebagainya. Tetapi saudara, tidak sedikit orang yang mengeraskan hati. Meskipun dia merasa bersalah, tapi ketika ditegur malah mengeraskan hati, mangkel, jengkel, marah, tersinggung dan sebagainya, dan bersikeras tidak mau mengakui kesalahan atau pelanggaran saudara yang berbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan terhadap umatnya ada berbagai macam cara. Yang pertama, bisa melalui firman Tuhan. Kadangkala ketika saya membaca firman Tuhan, firman yang logos, tulisan yang tinta hitam itu berbicara. Itulah yang dikatakan firman yang menjadi rema. Sekaligus firman itu menegur pribadi saya, menegur mungkin pribadi saudara. Ketika saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu berkata dan berbicara, bisa berupa teguran, bisa berupa penghiburan dan sebagainya. Artinya ketika saudara membaca firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang mati, yang logos tadi menjadi rema di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya peristiwa atau situasi yang terjadi saudara itu saudara yang mengerti sendiri dengan firman Tuhan ya. Ketika saya mendapatkan satu firman Tuhan, oh ini teguran buat saya. Mungkin saudara, saya ini contoh saudara. Ketika saudara ya, saya waktu Paskah ya saudara mengambil sebuah ayat ya, itu saya baca sesuai dengan ayat yang tertera diketik di situ ya. Contoh orang yang diam itu berhikmat, orang yang diam dia bijaksana sebenarnya. Artinya oh mungkin saya banyak ngomong ya, banyak ngomong ini dan itu, maka Tuhan menegur supaya saya diam. Lebih baik kita berdiam sebab kita lebih berbijaksana dan sebagainya. Itu contoh saudara. Peristiwa atau situasi apapun yang terjadi bisa menegur saudara dan saya ketika saudara membaca Alkitab dan sebagainya. Mungkin ada juga yang diberi talenta yang khusus, bisa mendengar suara Tuhan, saudara bisa berbicara langsung dengan Tuhan, saudara ditegur langsung oleh Tuhan, yang saudara bisa memberikan satu ada ya, saya melihat kalau ada orang yang berbicara itu kayak teman sendiri, kayak sahabat, itu juga mungkin bisa Allah menegur sendiri secara pribadi dan sebagainya. Meski demikian saudara, jangan selalu beranggapan bahwa ya, saya kurang senang kalau saudara beranggapan bahwa ketika seseorang sedang mengalami masalah yang berat, masalah sakit penyakit ya, orang itu tidak bisa ditolong atau tidak bisa disembuhkan ya, orang tersebut saudara tegur dengan mengatakan bahwa kamu telah berbuat dosa. Jangan saudara, saya himbau pada siang ini, saudara jangan gampang-gampang menegur orang, menjas orang bahwa ketika seseorang menghadapi masalah, menghadapi ujian yang berat maupun yang ringan, saudara sudah berkata, oh itu kapok, salahmu dewe, itu dosamu dewe dan sebagainya. Jangan saudara ya, tegurlah mereka dengan kasih supaya mereka dapat, mungkin kalau dia salah atau sudah keliru jalan, dia dapat kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, saya harap saudara jangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saudara tegur, saudara nasihati dengan kasih. Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun ya, belajarlah untuk setiap saat, setiap waktu mengucap syukur.
Saya yakin kalau Tuhan menegur saudara dan saya, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara dan saya. Saya yakin benar ketika saudara mau ditegur Tuhan dan Tuhan mau menegur saudara, itu saudara harus dan wajib bersyukur. Karena apa? Saudara, Tuhan tidak mau saudara dan saya tersesat dan sebagainya. Selalu teguran Yesus itu, teguran Alkitab mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, membuat hidup kita jauh lebih baik, ya, memurnikan. Teguran itu memurnikan iman kita, membuat iman kita menjadi berbobot, menjadi berkualitas dan sebagainya. Dan bukti bahwa dia sangat mengasihi saudara, memperdulikan saudara dan saya. Ketika saudara dibiarkan, ya, kalau saya melihat anak yang dibiarkan orang tuanya, jadinya apa saudara? Mereka lari sana, ya, tidak tahu tujuan kemana, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Tidak mau menerima teguran-teguran daripada orang tuanya. Justru, ya saudara, ketika kita bebas dari teguran Tuhan, berarti kita adalah anak-anak yang tidak punya nilai, anak-anak yang dikatakan anak-anak gampang. Ya, sekali lagi, ketika saudara merasa bebas, oh Tuhan nggak pernah negur aku, saudara jangan leha-leha, saudara jangan senang-senang. Itu berarti bukan saudara lebih baik, justru saudara bertanda tanya yang besar. Oh, kenapa Tuhan kok gak pernah negur aku? Ya, ini justru, ya, yang saya tahu, kalau saudara mau ditegur Tuhan, itu artinya Tuhan masih peduli, mempedulikan saudara, masih sayang kepada saudara dan saya. Mari saudara, saya ajak baca dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya ketika saudara mendapat ajaran daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Justru dikatakan di sini, ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, artinya ketika saudara disesah menghadapi suatu tantangan, teguran, sebagainya, masalah, itu bukan berarti saudara Tuhan kita lepas tangan, enggak. Ya saudara, sebab saudara dan saya diakui sebagai anak, ya. Enggak ada orang tua kalau mengakui anaknya, menyayangi anaknya, dibiarkan saja mau nibah sak karepe dhewe, ya, katanya bahasa Jawa, ya. Enggak. Orang tua yang benar pasti menegur anaknya kalau anaknya salah, menasihati, ya, memberikan petua-petua, memberikan jalan keluar dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, sudah dijelaskan di sini. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita menerima didikannya, menerima tegurannya. Dalam bentuk apa saudara? Teguran firman Tuhan, teguran langsung dari Dia. Jangan sekali-kali berusaha lari dari teguran. Saudara jangan sekali-sekali lari dari segala nasihat Tuhan. Saudara ingat kisah daripada anak terhilang saudara, ya, ketika si orang tua masih hidup, anak yang terhilang tadi meminta hak warisannya. Ketika dia ditegur oleh bapaknya, orang tuanya, mungkin karena dia merasa melihat anak ini sudah salah jalur, salah jalan, dia memberikan nasihat, memberikan teguran. Apa saudara yang terjadi? Malah dihina, ya, dimaki-maki oleh anaknya. Padahal ayahnya masih belum meninggal. Kalau harta warisan dibagi, umumnya adalah ketika si orang tua sudah meninggal semua. Tetapi anak yang terhilang ini saudara, dalam firman Tuhan dikatakan meminta harta warisan. Untuk apa saudara? Saudara baca sendiri kisahnya di Alkitab saudara, ya. Mari saudara, saya ajak saudara kembali baca dalam Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Ya, ini saudara. Tetapi siapa mengabaikannya, teguran tersebut saudara tersesat. Ya, ada contoh, ya, saudara tadi, ya, kisah anak terhilang. Ketika anak terhilang ini tidak mau ditegur, dinasihati orang tuanya, maka jalannya tersesat. Ya, sampai-sampai kisahnya dikatakan di situ dia mengalami suatu keadaan yang buruk
yaitu lapar sekali, tidak punya uang, habis semua sudah dibuat pesta pora, main judi, ya mungkin juga main perempuan dan sebagainya. Ketika dia sadar bahwa uangnya habis, ya dan itu masalah muncul dalam kehidupannya, sampai makan saja, ampas babi saja nggak bisa, saudara. Yaitu ya ketika untung dia teringat di bapaknya berlimpah-limpah makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, petiklah pelajaran dari kisah ini, saudara. Dia memilih hidup bebas tanpa ada yang menegur. Bapaknya ya ada apa yang dialami, ya keadaannya tidak bertambah baik, saudara. Ketika dia tidak mau ditegur, dinasihati bapaknya, keadaannya tambah lebih buruk lagi. Ya, masalah semakin buruk. Akhirnya, saudara, keadaanlah yang menegur dia. Keadaan yang menegur dia, bukan bapaknya. Keadaan yang tadi sudah habis uangnya, yang perut kelaparan, itulah keadaan yang menegur dia sampai dia tersadar. Ya, seringkali ketika kita ada masalah dan penderitaan yang berat, barulah kita menyadari kesalahan kita. Hati-hati, pepatah mengatakan nasi menjadi bubur, ya. Jangan sampai beras nasi jadi bubur, apa gunanya? Tidak akan bisa dirubah, saudara. Tentunya hanya penyesalan saja. Tapi kadang-kadang, saudara, ya itu sudah terlambat, sudah tidak bisa diulang lagi, ya. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya mendapat teguran, mengucap syukurlah, sebab itulah yang membuat saudara dan saya lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah mendapat teguran dari teman saya, sahabat saya sendiri. Ya, ketika ini saya bersaksi, saudara, saya memberikan reaksi yang benar, reaksi yang tidak salah. Ketika saya dalam keterpurukan, ya, saya berharap penuh kepada teman saya, sahabat saya, mungkin saudara saya sendiri. Bahkan saya tidak segan-segan untuk datang kepada beberapa hamba Tuhan. Ketika saya keterpurukan dalam ekonomi keuangan, saya pernah meminjam uang, saudara. Ya, karena si hamba Tuhan tadi tidak mau ada masalah dalam keuangan, sehingga mereka menasihatkan kepada saya, oh saya tidak bisa meminjami uang, ya. Padahal saya berangkat dengan harap-harap yang besar untuk mereka dapat menolong, ya. Tetapi ketika saya mendapatkan nasihat itu, aksi yang muncul mungkin dapat menyinggung perasaan saya. Ya, mungkin saya bisa berpikiran dan punya pemikiran yang nggak salah secara daging. Oh, ya hamba Tuhan itu ngomong tok, ya gak punya kasih dan sebagainya. Itu mungkin bisa terjadi dalam tubuh. Tetapi ketika saya belajar memberikan reaksi yang benar, reaksi yang tidak salah, saudara, saya pulang bersama istri saya, datang di bawah kaki Tuhan menangis. Ya, saya menyesal. Ya, saya berharap kepada orang yang mungkin bisa menolong saya. Orang yang saudara yang mungkin bisa menolong saya, sahabat, bahkan seorang hamba Tuhan sendiri, ya. Tetapi semuanya sia-sia. Tetapi saya bersyukur, ya, saya dengan nasihat tadi saya membuat reaksi yang benar. Saya tidak dendam, saya tidak marah kepada mereka semua. Saya justru datang di bawah kaki Tuhan meminta ampun, saudara. Ya, saya merasa saya berharap kepada manusia, bukan kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu tadi. Ya, ketika saya menyesal, saya berdoa, saya minta ampun. Tuhan, sekarang saya berharap kepada Engkau. Ya, saya memberikan reaksi yang baik. Ya, ketika hal-hal sesuatu perkataan yang menyinggung atau teguran yang menyinggung, saya memberikan reaksi yang baik. Oh ya, memang benar. Oh ya, memang begini dan sebagainya. Oleh sebab itu saya cepat-cepat di bawah kaki Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa saya. Ya, kalau saya waktu itu memberikan reaksi yang salah, respon yang salah terhadap teguran, saudara mungkin memberikan reaksi yang salah, respon yang salah kepada mereka yang menegur saudara, saudara akan fatal, tidak mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Tetapi saya himbau pada siang ini, saudara berikan reaksi yang benar. Ya, kalau secara tubuh tersinggung, secara jasmani kami tersinggung, saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Ya, saya tidak akan berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika saya memberikan respon, reaksi yang benar, oh saya yang salah. Mengapa saya berharap kepada manusia, bukan kepada Tuhan Sang Pemberi jawaban itu?
Ya akhirnya saya ya dengan bebas, dengan hati yang plong, saya sampai sekarang pun tidak ada rasa dendam, tidak ada kepahitan, sebab saya tahu dari teguran tadi, aksi yang diberikan tadi, saya memberikan respon reaksi yang benar, maka Tuhan menjawab semuanya yang saya perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita baiknya pada siang ini, apapun keadaan saudara, teguran dalam bentuk aksi, berikanlah respon dan reaksi yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Engkau berikan jawabannya benar kepada mereka yang saudara tegur, ya berterima kasihlah, mengucap syukurlah karena saudara disayangi oleh teman saudara, sanak family saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan saudara, ya bukan aksi itu saudara berikan reaksi yang salah sehingga saudara tidak mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu saya himbau, berikanlah reaksi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara saya jemput kembali untuk satukan hati, satukan pikiran amat istimewa, satukan roh saudara buat firman-Nya saja, firman yang menguatkan, firman yang memberkati saudara dan saya, firman yang hidup, firman yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, mengingatkan kepada kami seringkali kami melihat atau Tuhan Engkau memberikan teguran demi teguran. Tuhan ampunilah kami yang seringkali kami mendapat teguran, kami tambah marah, kami tambah dendam, sakit hati, kepahitan. Tuhan ampunilah kami ya Bapa, sebab kami mungkin Tuhan kami tidak sadar bahwa itu menyinggung perasaan kami. Tetapi pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan, janganlah kami Tuhan janganlah kami memberikan reaksi yang salah ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat memberikan reaksi yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Tuhan pada siang hari ini apapun keadaan dari para pemirsa Batu TV yang Kau kasih Tuhan, mungkin mereka saat ini mendapat teguran, kami yakin teguran-Mu adalah teguran kasih ya Bapa. Kuatkan iman mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Demikian juga yang hidupnya berkekurangan dalam bentuk ekonomi keuangan, Tuhan pada siang hari ini berkat-berkat-Mu Kau limpahkan kepada mereka semua. Biarlah cuma mereka dalam keadaan hidup yang berkelimpahannya Bapa. Biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami tak lupa berdoa buat bangsa kami yang sangat kami cintai ini, Indonesia yang luar biasa ini ya Bapa. Dari pimpinan tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR dan semua jajarannya ya Bapa, sampai ke RT RW, Bupati, Wali Kota, semuanya ya Bapa, khususnya Kota Malang ini, berikan hikmat, marifat, akal, budi, kecerdasan, supaya Tuhan membawa bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang ini, menjadi bangsa yang luar biasa, makmur, berbahagia ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemilik Batu TV, kru, tim semuanya. Berikanlah apa yang mereka kerjakan Tuhan, buatlah berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada siang ini Tuhan, sekali lagi kami mohon pencurahan kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan terima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama di Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji menunggu, menanti
aku nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani